Ya, lagi-lagi saya bicara karena banyak suara dari masyarakat yang mempertanyakan ini ya. Pak, bagaimana kelanjutan proyek IPAL ini? Kapan selesai dan kapan jalan kami kembali rapi? Dan itu pertanyaan yang sah ya, karena proyek besar seperti IPAL Batam bukan sekedar urusan teknis. Ini soal kepercayaan publik terhadap tata kelola kota. Kita tahu ya, proyek IPAL tahap pertama yang dikerjakan BP Batam dan Kementerian PUPR itu mencakup wilayah Batam Center, Bengkong, dan sekitarnya. Dari data BP Batam per September 2025 itu progres fisiknya konon sudah mencapai sekitar 85%. Targetnya sekitar 50.000 sambungan rumah ya, dan kapasitas pengolahan air limbah 9.000 m3 per hari. Artinya ini proyek penting, tapi warga berhak tahu juga status dan manfaatnya. Di lapangan kita juga tidak menutup mata. Masih banyak titik-titik yang belum dipulihkan, jalan rusak, bekas galian belum ditutup sempurna, dan drainase terganggu. Bahkan saat hujan ada manhole yang menyemburkan air. Masyarakat bingung, bukankah itu jalur air kotor? Artinya ada pencemaran lingkungan di situ ya. Masyarakat butuh penjelasan, bukan janji. Butuh timeline yang jelas dan sinergi yang rapi antara BP Batam sebagai pelaksana dan pemerintah kota sebagai pengelola wilayah tentunya. Sebagai anggota DPRD, posisi kami bukan untuk menyalahkan, tetapi mengawal. Kami ingin memastikan proyek ini selesai dengan baik, terintegrasi, dan punya komunikasi publik yang terbuka. Karena proyek ini sejatinya milik masyarakat Kota Batam, bukan hanya milik lembaga pelaksana saja. Maka arah ke depan tentunya kita harus tegas. Yang pertama, selesaikan pekerjaan fisik dengan target waktu yang transparan. Kemudian yang kedua, integrasikan dengan program perbaikan jalan dan drainase kota. Dan yang ketiga, sosialisasikan manfaat dan mekanisme sambungan rumah ke warga agar mereka siap dan paham, tidak banyak tanya di kalangan mereka. IPAL ini bukan proyek kecil, ini pondasi kota modern. Dengan pengelolaan air limbah yang baik, kita bukan hanya menjaga lingkungan, tapi juga membuka jalan bagi investasi hijau dan pariwisata berkelas dunia. Karena kota modern tidak diukur dari gedung tinggi atau jalan lebar saja, tapi dari bagaimana kita mengurus hal yang tidak terlihat tapi berdampak besar. Dan itu dimulai dari penyelesaian proyek IPAL ini secara tuntas, transparan, dan bertanggung jawab. Kita dukung.